Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah sumber kekuatan yang sering banget kita abaikan. Padahal dia ada di sekitar kita setiap hari dan punya potensi buat merevolusi kesehatan kita. Yuk kita mulai? Coba deh bayangin ini sebentar. Kita tuh sering banget ya nyari solusi kesehatan di dalam botol suplemen yang mahal. Tapi gimana kalau ternyata alat paling ampuh buat jaga kesehatan kita itu justru sesuatu yang selama ini kita anggap biasa aja? Nah, kita akan selami kebenarannya sekarang. Oke, untuk paham kekuatan sinar matahari, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu. Sistem kekebalan tubuh yang kuat itu nggak dibangun cuma sama satu hal. Dia itu berdiri di atas beberapa pilar gaya hidup yang saling mendukung satu sama lain. Dr. Roger Shehult merangkum pilar-pilar ini dalam singkatan yang keren banget, New Start. Mulai dari nutrisi sampai istirahat, semuanya itu penting banget. Tapi hari ini, kita akan fokus ke satu pilar yang paling sering disalahpahami dan diremehin, yaitu S untuk sunlight atau sinar matahari. Selama ini kan kita sering banget ditakut-takutin soal bahaya sinar matahari, tapi jarang banget kita dengar manfaatnya yang luar biasa selain soal vitamin D. Nah, udah saatnya nih kita ubah cara pandangnya, melihat matahari bukan sebagai musuh, tapi sebagai sekutu penyembuh yang esensial. Nah, ini dia nih bagian paling serunya. Kita semua tahu kalau sinar matahari itu bantu produksi vitamin D dan ngatur tidur. Itu nggak salah kok. Tapi kebenaran yang lebih dalam lagi, yang bakal kita bedah sekarang, itu jauh lebih fundamental. Kita ngomongin soal bahan bakar buat sel, tenaga buat mitokondria, dan sebuah antioksidan super kuat. Dan ini kuncinya. Waktu kita berjemur, yang kelihatan sama mata kita tuh cuma sekitar 38% dari total energi matahari. Lebih dari setengahnya, tepatnya 52%, itu adalah cahaya inframerah yang nggak kelihatan. Dan di bagian yang nggak kelihatan inilah rahasia kekuatan penyembuhan matahari tersembunyi. Sekarang, ayo kita zoom in jauh-jauh banget ke skala mikroskopis. Biar benar-benar ngerti cara kerja sinar matahari, kita harus kenalan dulu sama mesin-mesin super kecil di dalam setiap sel kita. Namanya mitokondria. Gampangnya, bayangin aja mitokondria ini kayak pembangkit listrik super mini. Mereka inilah yang menghasilkan energi yang Anda butuhkan buat mikir, gerak, dan ya, hidup. Jadi, kesehatan mitokondria Anda itu secara langsung nentuin tingkat energi dan seberapa cepat Anda menua. Nah, ini yang keren banget. Gimana caranya cahaya inframerah bisa sampai ke mitokondria? Analogi ini pas banget nih. Sama kayak suara bass dari mobil sebelah yang bisa kita rasain getarannya nembus bodi mobil, gelombang panjang cahaya inframerah juga bisa nembus lapisan pakaian dan kulit kita sampai jauh ke dalam jaringan buat nge-charge mesin-mesin seluler ini. Oke, siap-siap ya, karena ini benar-benar pengungkapan utamanya. Penelitian terbaru nunjukin bahwa sebagai respons terhadap cahaya inframerah, mitokondria kita itu memproduksi melatonin ini sendiri. Penting banget nih dicatat. Ini bukan melatonin dari otak yang bikin kita ngantuk. Ini jenis melatonin yang beda, yang fungsinya sebagai antioksidan super kuat, tepat di dalam sel itu sendiri. Jadi, intinya begini, waktu mitokondria menghasilkan energi, mereka juga menciptakan semacam asap knalpot yang disebut stres oksidatif, yang bisa merusak sel. Nah, melatonin yang dipicu sinar matahari ini bertindak kayak sistem pendingin internal, langsung menetralisir kerusakan itu di sumbernya. Jadi, mesin sel kita tetap awet dan efisien. Tentu, ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi, ada datanya nggak sih? Jawabannya ada. Dan buktinya sangat meyakinkan. Yuk kita lihat beberapa penelitian yang mengkonfirmasi klaim-klaim luar biasa ini. Ini angka yang, jujur aja, cukup bikin ngeri. Setelah usia 40 tahun, output energi dari mitokondria kita itu bisa anjlok sampai 70%. Coba bayangin deh, kalau pasokan listrik di rumah Anda tiba-tiba berkurang 70%. Nah, inilah akar dari banyak penyakit kronis dan proses penuaan itu sendiri. Slide ini dengan jelas banget menggambarkan hasil studi dari Glenn Jeffrey. Jadi, ketika punggung partisipan disinari cahaya merah setelah minum glukosa, lonjakan gula darah mereka itu jauh lebih rendah. Ini membuktikan mitokondria mereka jadi lebih efisien dalam memakai gula sebagai bahan bakar, bukannya malah dibiarin numpuk di darah. Nah, kalau yang ini hasilnya benar-benar bikin melongo. Sebuah penelitian epidemiologi besar di Swedia nemuin fakta yang luar biasa. Wanita yang rajin berjemur, bahkan kalaupun mereka perokok, punya resiko kematian yang sama dengan wanita non-perokok yang justru menghindari matahari. Ini nunjukin betapa kuatnya efek perlindungan dari paparan sinar matahari secara rutin.
Dan buktinya nggak berhenti di situ loh. Di Louisville, setelah lebih dari 8.000 pohon ditanam di sebuah lingkungan, penduduk di sana mengalami penurunan penanda peradangan utama, yaitu HSCRP sebesar 13%. Kok bisa? Karena ternyata dedaunan itu memantulkan lebih banyak cahaya inframerah, yang secara efektif meningkatkan paparan yang bermanfaat bagi penduduk sekitar. Oke, setelah semua sains yang keren banget ini, pertanyaan praktisnya adalah, terus kita harus gimana? Nah, kabar baiknya, caranya itu sederhana banget dan bisa dilakuin sama siapa aja. Ini dia pertanyaan yang ada di benak kita semua kan? Berapa banyak sih waktu yang kita butuhin buat dapatin semua manfaat luar biasa ini? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget, saking gampangnya. Itu dia, cuma 15-20 menit sehari. Udah, itu aja yang dibutuhin untuk mulai ngecharge ulang baterai mitokondria Anda. Nggak perlu berjam-jam berjemur di bawah terik matahari. Dosis kecil yang konsisten itu kuncinya. Yuk kita patahkan beberapa mitos. Anda nggak harus nunggu hari cerah karena cahaya infrared itu nembus awan. Anda juga nggak perlu buka baju karena cahaya itu bisa nembus satu lapis pakaian. Kalau bisa dilakukan di taman, itu lebih bagus lagi. Dan untuk manfaat mitokondria ini, waktunya fleksibel. Bisa kapan aja sepanjang hari. Gampang kan? Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Mengingat kita menghabiskan sekitar 93% waktu kita di dalam ruangan, di bawah cahaya buatan yang minim spektrum inframerah, mungkinkah banyak penyakit modern kita sebenarnya diperparah oleh epidemi kegelapan yang kita ciptakan sendiri? Mungkin sudah waktunya bagi kita semua untuk melangkah keluar dan kembali ke cahaya.